Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan diskusi tentang software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk bahan diskusi kita kali ini. Yang pertama itu adalah software. Apa itu software sebenarnya? Yang kedua adalah software engineering. Yang ketiga adalah aktivitas apa yang menggambarkan bahwa aktivitas tersebut software engineering. Kemudian apa perbedaan software engineering dan computer science. Kemudian apa perbedaan software engineering dengan system engineering. Yang terakhir adalah kriteria apa sih yang menyatakan bahwa software itu layak atau bagus. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Software itu tidak hanya terbatas pada instruction atau computer program yang kita ketahui selama ini. Ternyata software yang selama ini kita kenal itu hanya bagian kecil dari real software. Kita tahu bahwa algoritma ditambah struktur data itu merupakan program. Program itu kita kenal sebagai software yang selama ini kita ketahui. Tetapi tidak hanya itu, software juga berisi dokumen-dokumen penting yang menggambarkan bagaimana suatu instruction atau program itu bekerja dan bagaimana menggunakan program tersebut. Jadi, poin pentingnya di sini adalah tidak hanya program atau instruction, tapi juga dokumentasi. Selanjutnya adalah software engineering. Software engineering adalah salah satu disiplin dari bidang teknik yang konsentrasinya yang fokusnya pada software production. Aktivitas di software production itu tidak hanya code, tapi juga dari mulai requirement, design, coding, dan semacamnya sampai nanti memaintain, evaluasi, dan lainnya. Oleh karena itu, aktivitas dari software engineering yaitu software specification, jadinya bagaimana kita requirement berhubungan requirement di sini, kemudian software development, software validation, dan software evolution. Karena suatu software itu harus adaptable dengan lingkungan bisnisnya. Kemudian kita juga terkadang mendengar istilah software engineering dan computer science. Fokus dari computer science adalah teori dan fundamentals dari komputer. Fundamentals dari computer science itu mayoritas dipenuhi oleh mathematics. Berbeda dengan engineering. Engineering adalah bagaimana membuat sesuatu itu bekerja. Jadinya, software engineering lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan suatu perangkat atau software dan bagaimana mendeliver penggunaan software. Sekarang apa bedanya software engineering dan sistem engineering? Kalau kita berbicara tentang sistem, maka ruang lingkupnya lebih besar. Sistem sendiri secara umum itu berisi komponen-komponen yang saling berinteraksi di dalamnya. Komponen-komponen di dalam sistem engineering salah satunya adalah software. Jadinya, software adalah bagian dari sistem. Lalu kriteria software yang bagus bagaimana? Suatu software dikatakan bagus jika functionality-nya bekerja dengan baik dan performance-nya juga bekerja dengan baik. Ingat bahwa suatu software itu harus mampu di-maintain atau dikelola, kemudian juga tahan dan mampu memang bisa digunakan. Berikut ini adalah tabel kriteria suatu produk. Pertama adalah maintainability, kemampuan untuk suatu software itu dikelola. Jika tidak mampu dikelola dengan baik, maka yakinlah bahwa software itu akan tergerus zaman. Karena kebutuhan customer itu sepanjang waktu berubah. Katakanlah Gojek. Gojek kalau tidak mampu di-maintain dengan baik, maka softwarenya lama-lama itu akan tergerus oleh pendatang baru. Makanya jika suatu software itu dikelola dengan baik, maka pengembangannya itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian dependability dan security. Artinya apa? Jika
software dependability yang mampu didependen atau tahan, maka tidak akan menyebabkan kerusakan ekonomi atau physical yang disebabkan oleh kegagalan sistem. Jadi kalau ada kegagalan sistem di sini, suatu software tersebut tidak menyebabkan kerugian. Artinya apa? Faktor keamanan juga di sini penting. Jika ada suatu user yang tidak dikenal yang mampu mengakses sistem kita, maka software tersebut tidaklah aman. Kemudian efisiensi. Software di sini tidak banyak memakan memori. Artinya apa? Nanti kalau responsifnya cepat, maka itu sebenarnya efisiensi. Proses waktunya juga, processing time-nya dalam eksekusi, atau misalkan kita pindah dari suatu menu ke menu lain itu cepat, maka itu sangat efisiensi. Penggunaan memorinya juga sangat teratur di sini, sehingga tidak banyak memakan memori dari resource yang kita gunakan. Yang terakhir adalah acceptability, yaitu kemampuan dari suatu software itu diterima oleh user. User yang mana? User yang telah dijadikan target pasarnya. Faktor ini juga sangat terpengaruh dari kemampuan software itu dapat dimengerti dengan mudah oleh user. Bayangkan kalau misalkan software dibuat susah, maka tidak akan ada atau sedikit yang menggunakan software tersebut. Atau jika fungsionalitasnya banyak tetapi sedikit yang digunakannya, maka itu juga tidak efisien, tidak acceptability, kemudian buang resource yang banyak, dan lebih banyak percumanya. Software berbeda dengan hardware, di mana fokus dari software itu lebih banyak ke arah logical, sedangkan hardware lebih banyak ke arah perakitan atau manufacture. Lifetime dari software sendiri itu sangat stabil dibandingkan hardware, di mana kalau di hardware ketika pertama kali di-create, maka probabilitas dari kegagalannya sangat tinggi. Jadi misalkan komponen ini kurang, ini perlu di testing, perlu diuji, uji 1, uji 2, uji 3 sehingga dia layak. Ketika sudah diproduksi, maka dia akan stabil. Ketika sudah ada masanya, katakanlah laptop 5 tahun, dia sudah mulai aus tuh, sudah mulai menunjukkan gejala rusak. Berbeda dengan software, software itu mengikuti lingkungannya. Ketika software itu sudah dirilis, biasanya itu sudah stabil, kecuali kalau ada perubahan bisnis atau bugs. Bugs ini terkadang setelah diperbaiki dia akan stabil lagi. Oleh karena itu gambarnya seperti ini. Di sini adalah failure curve dari hardware. Pada awal di-create, ini tinggi. Jadinya ketika di pabrik nanti ini dia perlu testing lagi, sehingga tingkat kegagalannya ini masih tinggi. Ketika sudah diproduksi dan di-share ke lapangan, ini biasanya stabil. Tapi berjalannya waktu, dia mulai haus, menandakan tanda-tanda kerusakan. Berbeda dengan software, di mana pada awalnya tinggi kegagalannya karena perlu desain, perlu code dan semacamnya. Nanti kita menemukan di sini bugs, kita perlu perbaiki. Ketika dirilis biasanya ini sudah stabil. Ini untuk idealnya. Tapi terkadang di sini ada perubahan bisnis, proses bisnis, sehingga kita perlu mendesain ulang atau menambahkan code sehingga kegagalannya itu tinggi. Kemudian kan dievaluasi, di-code lagi, maka menurun lagi. Begitu seterusnya. Berikut ini adalah domain aplikasi dari software yang kita di sini membaginya menjadi 7. Yang pertama adalah sistem software. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang namanya sistem adalah di dalamnya itu terdapat komponen-komponen yang saling berinteraksi. Di sini sistem software adalah kumpulan dari program-program
yang dibuat untuk membantu pekerjaan dari program lainnya. Misalkan di sini adalah compiler, editor, file management, dan yang lainnya. Begitu juga operating system components, drivernya. Misalkan kita install driver itu berguna untuk fungsi komputer misalkan bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah application software. Yang mana maksudnya adalah program yang dapat berdiri sendiri dan mampu memecahkan spesifik task. Misalkan ini digunakan untuk operasional bisnis. Misalkan kita di kasir langsung ditembak barcode-nya di produk tersebut, keluar harga, kemudian ditotal, dan kita membayar. Dan itu software tersebut memecahkan atau membantu kita dalam operasional bisnis kita, mengerjakan spesifik task. Selanjutnya adalah engineering atau scientific software. Untuk misalnya software berhubungan dengan pemodelan virus misalkan. Begitu juga misalkan dalam bidang engineering. Misalkan kita mau merakit mobil atau listrik, rangkaian listrik, maka kita perlu desain, kita perlu simulasikan. Nah, ini termasuknya scientific software atau engineering software. Selanjutnya adalah embedded software. Embedded artinya tertanam, berarti software yang ditanamkan. Biasanya ini berhubungan dengan sistem kontrol. Contohnya adalah pengisian bensin otomatis, sistem pemasangan komponen-komponen mobil di pabrik, mengemas makanan di pabrik. Nah, itu contohnya embedded software. Selanjutnya adalah product line software. Software di sini memiliki kapabilitas atau kemampuan yang spesifik, tapi banyak digunakan oleh customer yang beragam. Misalkan adalah spreadsheet, Excel. Dia bisa digunakan oleh akuntan, bisa digunakan oleh programmer, bisa digunakan oleh kasir dan semacamnya. Begitu juga Word. Microsoft Word tidak hanya dosen, tapi juga misalkan dikerjakan oleh anak sekolah, mahasiswa, dan lainnya. Selanjutnya adalah web application. Di sini namanya juga web, berarti berhubungan dengan network atau jaringan dan berbasis web. Artinya berbasis hypertext file. Selanjutnya adalah artificial intelligence software. Di mana software menggunakan algoritma yang membantunya memecahkan masalah yang kompleks. Misalkan expert system di bidang kedokteran dapat menentukan gejala klinis seorang pasien. Selain itu misalkan pattern recognition, voice dapat menentukan ini suara siapa, suara perempuan atau suara laki. Saat ini mungkin banyak menggunakan pendekatan deep learning, neural network. Begitu juga misalkan game yang dapat bermain sendiri. Nah, itu biasanya menggunakan pendekatan artificial intelligence. Oke, selanjutnya kita juga mengenal istilah software legacy atau software warisan. Legacy software mengacu kepada software-software yang dikembangkan pada era-era yang lama yang sudah tidak mampu lagi atau sulit di-maintain karena cost-nya terlalu tinggi. Misalkan ada aplikasi yang berhubungan dengan bisnis menggunakan bahasa Pascal. Saat ini pemrograman atau apa tidak lagi banyak menggunakan bahasa Pascal. Namun ada satu fitur yang memang harus menggunakan bahasa Pascal. Dan mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi tersebut. Namun efeknya adalah sulit untuk dikembangkan. Begitu juga misalkan ada aplikasi yang menggunakan ERP. Ada ERP yang digunakan atau dikembangkan pada zaman dahulu masih relevan dengan bisnisnya. Kemudian berjalannya waktu, proses bisnisnya makin berkembang, namun ada beberapa menu di ERP yang digantikan dan ada beberapa menu pula yang tidak bisa digantikan dan memang harus pakai
katakanlah bahasa program tertentu. Biasanya legacy software atau legacy system itu dokumentasinya sangat kurang. Kemudian juga untuk saat ini sulit untuk memaintain lagi. Software engineering tidak hanya berbicara tentang pengembangan software, tapi juga ada aktivitas lainnya seperti project management dan tools dalam pengembangan, metode dan teori-teori yang mensupport production-nya. Di sini ada beberapa layer yang menggambarkan software engineering. Fokus dari software engineering adalah kualitasnya. Jadi bagaimana kualitas dari software itu terjaga. Kualitas software yang bagus pasti melalui proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan pastinya menggunakan metode yang baik dan benar. Metode di sini adalah bagaimana software itu dibangun, misalkan metode dalam requirement analysisnya, metode dalam komunikasinya, dan sebagainya. Dan metode-metode tersebut, atau misalnya requirement analysis, design, dan sebagainya, pasti menggunakan tools. Dan ini semua akan dibahas lebih detail dalam pertemuan selanjutnya. Kenapa software engineering sangat penting? Karena kita membutuhkan sistem atau software yang reliable, yang tahan, dan kita yakini bahwa software ini mampu digunakan dan aman. Software engineering seperti tadi saya katakan di awal bahwa tidak hanya berhubungan dengan program atau instruction, tapi juga berhubungan dengan dokumentasi. Dan tadi kita perhatikan juga di layernya bahwa kita belajar tentang metode, teknik, sehingga nanti pengembangan software dapat adaptasi dengan lingkungan bisnis. Teknik-teknik yang dipelajari atau metode-metode yang dipelajari atau proses-proses yang nanti dipelajari, salah satu tujuannya adalah meminimalisir cost yang dikeluarkan setelah si software itu rilis. Sehingga nantinya jangan sampai ketika softwarenya sudah rilis atau digunakan malah menimbulkan masalah. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa salah satu software yang bagus adalah efisiensi dan mampu digunakan oleh user. Sebuah proses merupakan kumpulan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan ketika suatu produk dibuat. Dalam konteks software engineering, proses yang dilakukan itu tidak baku sehingga orang-orang yang bekerja di dalam tim dapat memilih tindakan apa yang cocok atau misalkan prosedur apa yang cocok dengan proses yang dilakukan. Tujuannya yaitu bagaimana membuat software tepat pada waktunya dan kualitasnya bagus. Ada 4 aktivitas fundamentals di dalam software proses, yaitu software specification, di mana customer dan engineer, di mana nih konsumen dan engineer-nya atau pekerjanya itu mendefinisikan software yang dihasilkan. Di sini adalah proses requirement analysis-nya dilakukan, sehingga kebutuhan user itu terpenuhi nantinya. Yang kedua adalah software development, bagaimana software itu didesain dan dibangun, atau di sini diprogram. Selanjutnya ada software validation atau validasi dari sebuah software. Di sini software itu dicek dan diyakinkan bahwa sesuai dengan permintaan customer. Yang terakhir adalah software evolution, di mana software ini mampu dimodifikasi, di-maintain dengan kebutuhan bisnis. Yang kita tahu kebutuhan bisnis selama ini lama-kelamaan itu berubah dan kebutuhan customer pun berubah. Selanjutnya adalah kita diskusi tentang mitos-mitos di dalam pembuatan software. Oke, ini dari perspektif manajemen. Jadi mitosnya adalah jika kita memiliki kumpulan dari standar atau prosedur untuk membangun software, apakah ini sudah layak gitu, sudah terpenuhi semuanya? Apakah ini sudah merefleksikan bahwa pembuatan software ini sudah modern? Kenyataannya tidak, karena standar-standar itu di lapangan banyak yang tidak dipakai. Mitos selanjutnya adalah jika suatu instansi katakanlah menggunakan pihak ketiga dalam membangun software, mitosnya adalah instansi tersebut dapat rileks dan santai saja. Kenyataannya adalah jika instansi tersebut melepas semuanya kepada pihak ketiga tanpa kontrol dan tanpa manage, maka ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Di sisi customer biasanya itu adalah mitosnya adalah
cukup memberikan gambaran umum saja, tidak detail. Detailnya itu belakangan. Ketidakdetailan itu akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Requirement yang tidak jelas akan menyebabkan hasil atau produknya menjadi berbeda dengan kebutuhan user sesungguhnya. Mitos selanjutnya adalah bahwa requirement itu selalu berubah. Dan ini dapat dihandle atau diakomodasi oleh pengembangan software karena pengembangan software bersifat fleksibel. Ya, memang pengembangan software itu fleksibel, namun jangan dianggap fleksibel juga, nanti akan membengkak dan project manajemennya itu akan menjadi kacau. Ya, demikianlah penjelasan singkat pertemuan kali ini. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.